Nah, kesudahan orang yang tidak mengeluarkan zakat itu bagaimana? Jadi sudah disampaikan oleh para presentator, kalau untuk hukuman di dunia sebenarnya tidak ada hukuman yang langsung lah, karena memang ini ibadah yang perintah langsung dari Allah seperti salat dan puasa, dan ini memang kewajibannya hanya untuk orang-orang yang beragama Islam saja. Artinya kan bagi umat agama lain itu tidak ada kewajiban zakat, mungkin mereka ada kewajibannya tersendiri. Nah, karena ini langsung perintah dari Allah dan hanya untuk umat muslim, tentu untuk hukuman dunianya itu, sanksi dunianya tentu tidak ada lah, kecuali memang misalkan pemerintahan Islam, kemudian dari pemerintahnya langsung menegaskan ada sanksi bagi umat muslim yang tidak bayar zakat, nah itu bisa. Tapi kalau misalkan kita di Indonesia khususnya, ini sistem demokrasi dan bukan negara Islam, jadi tidak ada hukuman. Berbeda dengan pajak tadi lah. Kalau pajak tadi kan memang kewajiban setiap warga negara apapun agamanya. Nah, karena kewajiban negara tentu ada sanksi dari negara. Nah, lalu mengapa alasan atau sebab orang-orang itu enggan membayar zakat? Nah, tadi juga telah disampaikan ada beberapa aspek atau ada beberapa sebab lah. Yang pertama boleh jadi ada faktor ketidaktahuan. Baik itu ketidaktahuan bahwa zakat, khususnya zakat harta biasanya atau zakat perdagangan, mungkin ada beberapa orang yang tidak mengetahui, artinya faktor ketidaktahuan. Atau juga tidak tahu cara menghitungnya. Nah, ini kan kalau misalkan seandainya dia tidak tahu cara menghitungnya, itu tinggal bertanya kepada orang yang paham tentang cara menghitungnya. Nah, bagi mereka yang tidak mengetahui bahwa zakat itu wajib, kalau menurut ulun lah, kalau untuk saat ini dunia sudah masuk ke zaman digital, informasi itu dari mana saja bisa kita dapatkan. Untuk faktor ketidaktahuan ini menurut ulun sangat minim lah, kecuali misalkan di daerah terpencil yang misalkan internet tidak ada di situ, kemudian tokoh-tokoh agama juga tidak ada. Nah, boleh jadi faktor ketidaktahuan ini bisa masuk di salah satu sebab lah. Tapi kalau di kota-kota besar menurut ulun itu sangat minim terjadinya faktor ketidaktahuan bahwa zakat itu wajib. Adapun sebab yang kedua, nah ini yang menurut ulun sebab yang banyak terjadi di masyarakat khususnya, yaitu faktor yang tadi disebut oleh presentator, kecintaan terhadap harta, atau kalau kita tarik lagi itu faktor keegoisan. Jadi ada faktor egoisme di dalam diri setiap orang-orang yang enggan bayar zakat. Dia merasa bahwa seakan-akan hartanya itu kekal, hartanya itu abadi. Jadi dia enggan bayar zakat karena memang ada faktor egois tadi. Dia terlalu cinta dengan dunia, terlalu cinta dengan harta. Bahkan meskipun dia tahu bahwa wajib kan, boleh jadi karena dia egonya tinggi, kemudian kecintaan dengan harta tinggi, maka dia tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal kan kalau dipikir-pikir, khususnya dalam aturan Islam, zakat itu kan cuma 2,5%. Berbeda mungkin di teman-teman kita di agama lain, mungkin ada istilahnya perpuluhan, itu kan 10%. Lumayan banyak. Kalau misalkan di Islam kan cuma 2,5%. Kalau kita analogikan sederhananya, misalkan kita punya duit 100.000, artinya kita cuman, kalau misalkan nisabnya lah, kita analogikan saja. Kalau misalkan kita punya duit 100.000, artinya kita bayar zakatnya cuma 2.500. Artinya kan sangat kecil itu. Kalau misalkan 2,5% ini pun orang-orang yang sampai nisabnya, artinya sampai hitungan hartanya itu enggan bayar zakat, ini kan sebenarnya sangat miris lah sebenarnya. Atau misalkan kita tingkatkan lagi, misalkan kita punya duit 1 juta, kita cuma mengeluarkan 25.000 dari 1 juta.
itu sebenarnya bagi orang-orang yang punya uang lebih dan sampai nisabnya itu kecil saja sebenarnya. Tapi kalau misalkan setiap umat muslim itu menyadari bahwa boleh jadi dari yang kecil ini itu bagi orang-orang yang membutuhkan itu pasti sangat besar artinya kan. Artinya tadi ini merupakan salah satu cara di mana Islam mengatur keseimbangan sosial khususnya dalam bidang ekonomi sebenarnya. Jadi seperti yang disampaikan pemateri di kesimpulan tadi. Kemudian tadi ada pertanyaan juga dari saudara Zainah tentang emas 200 gram. Kalau misalkan emas itu pun dipakai, sebenarnya maksud dari nisab dan haul itu kan, kalau haul itu maksudnya mengendap selama 1 tahun. Artinya mengendap di sini tidak berputar secara ekonomi, artinya seperti itu. Kalau diartikan mengendap itu misalkan kita simpan saja di lemari, kemudian diakali misalkan kita, kalau gitu kita pakai saja misalkan emasnya kan sehari-hari, artinya emasnya tidak diam di lemari. Nah itu sebenarnya tetap wajib zakat karena maksud dari mengendap itu tidak berputar secara ekonomi. Nah contoh sederhananya misalkan tadi kan disebutkan nisab emas itu 85 gram. Nah misalkan seseorang, hitungan haul itu dari hari misalkan hari pertama menghitung itu sudah sampai nisabnya. Jadi misalkan kita hari ini hari pertama menghitung zakat mal, kita mempunyai 85 gram emas. Nah 85 gram emas itu selama 1 tahun itu mengendap dan bahkan boleh jadi bertambah, jadi misalkan 100 gram emas akhirnya. Nah, itu yang wajib dizakati. Tapi berbeda misalkan orang itu punya 85 gram emas hari ini misalkan, tapi di pertengahan jalan itu dia menggunakan harta emasnya itu untuk pengobatan misalkan, pendidikan. Nah, artinya kan itu berkurang. Nah ketika berkurang itu berarti tidak sampai lagi nisabnya. Kemudian ada misalkan 2-3 bulan berikutnya sampai lagi nisabnya, kemudian di berikutnya lagi 2-3 bulan berikutnya turun lagi nisabnya. Nah, itu kan artinya naik turun secara ekonomi. Itu maksudnya yang tidak Cuy, mengendap. kalian tahu nggak sih kalau ada Daudi yang menyamar di reruntuhan Dawson? Ya, ini Jadi adalah meskipun Daudi kita pakai, Suprianto yang tapi menyamar, kalau cuy. misalkan Ya, kita seperti punya yang kita lihat ya, kalau 200 gram emas kemarin dia itu itu selama 1 adalah tahun orang sudah, yang sama yang maka tetap wajib memperebutkan gulungan teknik dizakati. Dao dengan Sioyan. Dan di ending episode Lalu tentang 138 orang kan dia yang mati ya, terlilit cuy, oleh pinjol tadi, kerangka betul Dawson. tadi Di ending kata episode pemateri, 139 itu malah muncul lagi, hutangnya cuy. itu Apakah sebenarnya dia karena Daudi yang apa? menyamar, Jadi cuy? kita perlu Kalau tahu dulu membahas karena teori apa. yang agak masuk Kalau akal misalkan dikit, mungkin dia karena dia berhutang untuk mempelajari teknik semacam klon gitu, cuy. memenuhi Atau kebutuhan dia sehari-hari, mempelajari juga teknik maka yang dia K3000 juga petik. termasuk orang Fakta yang menarik mustahik Tianzun diberikan ke-9 zakat. Hall of Souls. Tapi kalau Sebagai misalkan dia satu-satunya berhutang wanita hanya di untuk Hall of Souls, aslinya kebutuhan sih sekunder ataupun tersier, misalkan dia berfoya-foya beli barang-barang mewah, pada akhirnya dia terlilit pinjol, maka ini tidak termasuk ke mustahik zakat. Artinya kita lihat tujuan dia berhutang itu apa. Nah kita lihat dari situnya. Kalau misalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian pada akhirnya dia tidak bisa membayar hutangnya, maka dia termasuk ke mustahik zakat. Tapi kalau hutangnya karena untuk foya-foya saja, bahkan untuk judi misalkan, nah itu kan tentu tidak termasuk ke mustahik zakat, sudah gugur karena alasan dia berhutang itu untuk melakukan suatu dosa. Lalu pertanyaan dari saudari Latifah tentang zakat fitrah. Nah, kenapa dibatasi satu sak lah tadi, satu sak. Itu memang kalau misalkan kita cari hikmahnya atau alasannya, itu memang satu sak itu mencukupi satu kebutuhan individu. Jadi satu orang itu terpenuhi dari satu sak hitungannya. Tapi kalau misalkan kita cari kenapanya lagi, itu sebenarnya kita kembali lagi ke perintah dari Allah langsung.
Sama seperti sholat, misalkan kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat isya 4 rakaat. Nah itu kan kita tidak bisa tahu kenapa alasan dibalik itu. Tapi kalau kita mau cari, mau kita gali hikmahnya, itu bisa. Misalkan haraman babi, misalkan kenapa babi haram? Ya, itu kan memang karena perintah dari Allah, tidak bisa diganggu gugat aturannya. Tapi misalkan kalau kita mau cari hikmahnya kenapa boleh, bisa. Misalkan daging babi itu ada kemungkinan besar terkontaminasi cacing pita misalkan. Nah itu kan hanya mencari hikmahnya. Nah kalau orang itu melandasi hukum boleh tidaknya dari hikmahnya, itu boleh jadi dia keliru pada akhirnya. Misalkan babi tadi, kalau misalkan hikmah yang didapati misalkan terdapat cacing pita, nah gimana misalkan cacing pitanya sudah hilang, apakah babinya menjadi halal? Itu kan tidak bisa berpatokan dari hikmah tadi. Artinya memang itu perintah dari Allah, aturan dari Allah, dan wajib kita ikuti. Nah kalau misalkan mau cari tahu alasannya, artinya itu kita mencari hikmahnya saja, bukan berarti kita mempertanyakan kenapa diwajibkan misalkan sholat, kenapa zakatnya sekian persen atau ukurannya sekian sa. Itu tidak bisa kita sangkal atau tidak bisa kita ubah. Tapi misalkan tadi tentang zakat tadi, kalau mau kita lebihkan itu lebih bagus lagi. Artinya hitungannya kelebihannya itu masuk ke sedekah. Dan itu sedekah kan bagus, artinya kita dapat 2 pahala di situ, ada pahala zakat dan pahala sedekah. Kalau di kampung-kampung kan biasanya orang yang zakat fitrah itu bukan hanya menjulung beras, biasanya ada ditambahi gula, teh. Nah itu kan termasuk juga ke sedekah. Artinya kebiasaan tradisi di kampung itu sudah bagus. Lalu dari saudara Zikri tentang hukum zakat uang digital, misalkan kripto tadi. Kalau dari para ulama sebenarnya perbedaannya itu kan di uang digital itu yang mana uang digital yang memang pasti pendapatannya, yang mana yang istilahnya itu masih gharar. Istilahnya masih gharar itu masih spekulatif. Kalau ulun pribadi memang tidak begitu mendalami tentang kripto dan teman-temannya lah, masalah uang digital ini. Cuman kalau misalkan perbedaannya itu tadi sebenarnya dari para ulama, apakah ini uangnya masuk ke gharar atau tidak. Nah kalau misalkan uangnya tidak gharar, artinya jelas hitungannya, maka itu para ulama sebenarnya sepakat masuk ke wajib zakat selama sampai nisabnya. Nisabnya itu mengikuti nisab emas, jadi 85 gram emas. Cuman sulitnya kan biasanya harga di aset digital dengan harga emas itu biasanya kan naik turun. Nah jadi cara menghitung seberapa besar dia harus mengeluarkan zakat itu kita hitung dari sampai haulnya. Nah artinya misalkan tahun ini emas misalkan sekitar 2 jutaan. Nah kalau mau sampai haul itu kan sampai tahun depan. Nah boleh jadi kan tahun depan itu emas sudah naik. Nah ketika emas sudah naik, maka yang wajib dizakati pengeluarannya ialah sesuai dengan harga emas tahun depan ketika sampai haulnya. Jadi bukan harga emas ketika pertama kali menghitung haul.